Dari luar negeri mah umumnya kalau dulu mah Belanda, Amerika, Kanada, Austria, Prancis. Cuman sekarang dari selama kejadian WTC itu ke Amerika, Kanada pakem gara-gara teroris. Cuman yang dekat-dekat mah antara Singapura, Malaysia, Brunei gitu. Kualitas golok Haji Aas memang sudah kesohor dan diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari tukang sembelih hewan ternak, kolektor, pedagang, hingga pejabat. Untuk pesanan jenis golok, Haji Aas memberikan kebebasan pada pelanggan memilih tipe golok seperti apa yang diinginkan. Sudah lebih ratusan jenis golok dan pedang tercipta dari tangannya. Bahkan untuk satu kolektor saja pernah memesan lebih dari 70 jenis golok. Kadang-kadang lagi mau ada kejuaraan golok silat yang dinas, yang banyak. Misalnya ini mah agak rame misalnya contoh sekarang mau musim sembelih, jadi golok sembelih yang jadi seluruh Indonesia semua dari dekat sampai yang jauh ke sembelih itu fokusnya. Misalnya ada ramean apa politik pedang misalnya rame ke pedang gitu. Jadi tergantung situasi dah. Jumlah golok yang pernah diciptakan Haji Aas pun sudah tak terhitung jumlahnya. Per bulannya, Aas bisa memproduksi hingga ratusan golok dan pedang. Nggak menurut tergantung pesanan kan, sehari-harinya. Hari ini ngerjakan golok, besok samurai, besoknya lagi pedang, besok lagi. Jadi nggak menentu. Atau per hari, per bulan dapat berapa, susah gitu. 2-3 hari selesai, udah ganti lagi pekerjaan. Salah satu keunggulan Haji Aas adalah kemampuannya membuat golok dari berbagai jenis bahan baku, termasuk bahan baku impor dari luar negeri yang terkenal sangat kuat, di mana harga golok dan pedang berbahan baku impor bisa lebih mahal 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan bahan baku lokal. Kalau ini ada yang bilang masih Al-Ayubi bilangnya. Kemarin cuman sisa pesanannya 2-3 biji, dia kan bikin mah lebih. Kalau ini jualan di sini kisarannya antara 2,5 sampai 3,5. Munculnya peminat belanja daring juga tak luput mengincar golok dan pedang Haji Aas. Terbukti, permintaan melalui daring juga menambah pesanan akan golok dan pedang. Bukan pengaruh lagi, ya itu termasuk online. Online itu hampir tiap jam, tiap menit bahkan. Bapak jualan di online juga? Bukan Bapak jualan online, anak online yang pesan ke Bapak. Gitu. Jadi kadang-kadang ada yang barang yang udah ready di sini. Tolongin anak online. Jadi ada yang golok ini enggak? Ada pisau ini enggak? Oh ada, kebetulan. Kalau misalnya enggak ada, pesan dulu. Diindenkan. Membludaknya pemesanan membuat stok barang Haji Aas praktis selalu ludes terjual pada pembeli. Biasanya, sesudah hari besar seperti Idul Adha, banyak cerita yang bermunculan mengenai kualitas dari golok Haji Aas. Itu sih kalau masalah kualitas bukan Bapak yang nentuin. Itu konsumen. Berita motong sekian puluh, sekian belas, itu berita dari konsumen, bukan dari Pak Haji yang jadi. Itu cerita yang konsumen. Oh Pak Haji ini golok yang lebih Pak Haji udah sekian puluh, sekian belas, itu berita dari konsumen. Kualitas yang teruji, pemesanan tiada henti. Tentunya
membawa rezeki yang tidak sedikit juga bagi Haji Aas. Kalau omset mah nggak menentu, ya dibilang gede namanya omset gitu, ya boleh katakan gede kadang-kadang, tapi nggak menentu. Dari puluhan sampai lebih dari 100 juga per bulan, biasa gitu. Di usia Aas yang sudah tidak muda lagi, ia mulai memikirkan regenerasi bagi usaha turun-temurunnya ini. Ya penerus mah ya seperti tadi adik gitu anak, cuman belum fokus lah, belum sepenuhnya bisanya juga. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti mah. Cepot, kaulah arek berangkat. Aya anu arek ngaganggu katentraman di negara urang, khususnya daerah urang. Indonesia negeri yang makmur, memiliki keanekaragaman seni dan budaya. Ya, wayang salah satu wujud kekayaan budaya di Indonesia. Seiring majunya ilmu pengetahuan tentang budaya di tengah modernisasi hiburan, jenis wayang pun ikut berkembang dari waktu ke waktu. Mungkin biasanya kita hanya mengenal kesenian wayang yang terbuat dari kulit atau kayu. Ternyata wayang ada beragam jenis, salah satunya wayang bambu. Wayang khas Kota Hujan asli kerajinan warga Kampung Cijahe, Kota Bogor, Jawa Barat yang ditemukan pada tahun 2000 silam. Derajat Iskandar, pria asal Bogor, Jawa Barat ini, sang kreator yang menyulap potongan batang bambu menjadi sebuah karya yang istimewa. Berkat keterampilannya, pria berusia 41 tahun ini berhasil menambah daftar koleksi kesenian wayang yang ada di tanah air. Kita di sini emang tempat kumpul-kumpul anak muda dan juga ingin memberikan sesuatu karya yang inovatif, yaitu yang belum ada jadi ada dengan cara yang ada, yaitu sampah ataupun apa, kita bikin sesuatu yang sangat luar biasa seperti ini wayang bambu. Hanya tahu di Bogor. Alhamdulillah wayang bambu satu-satunya di Jawa Barat, yaitu di Bogor. Wayang bambu hasil karya Derajat terbuat dari bahan yang mudah didapat. Untungnya, batang bambu dengan jenis yang tepat untuk dijadikan wayang sangat mudah diperoleh di sekitar tempat tinggalnya. Dalam proses pembuatan wayang bambu diperlukan waktu yang cukup panjang. Pembuatan satu jenis karakter wayang ini membutuhkan waktu 3 hingga 5 hari karena prosesnya terbilang cukup rumit dan betul-betul dikerjakan dengan cara manual. Jadi wajar saja jika satu unit wayang bambu ini dari ukuran terkecil hingga yang besar dibanderol dengan harga mulai dari Rp250.000 hingga Rp2,5 juta. Sebenarnya ini awalnya ini dari sampah. Jadi kan kita di sini area lingkungan perumahan, ada tempat kue yang dari besek gitu. Ya kita sama teman-teman itu lagi jalan-jalan gitu menemukanlah besek gitu. Jadi daripada dibuang masuk ke solokan menjadikan banjir, ya kita pergunakan menjadi diambilin ya menjadi ini karya. Kesulitannya wayang bambu ini, kalau wayang golek kan ditatah terus diukir. Kalau wayang bambu ini dari kepala aja
ini 7 tempelan, bisa jadi 8 tempelan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi menunggu dulu kering, baru yang lain gitu, seperti itu. Jadi harus benar-benar detail gitu. Harus benar-benar kita sabar, karena apa? Kita ini pengeringannya dengan media masih tetap alam, matahari, kita belum punya pemanas. Kalau nggak ada sinar matahari, kita masih memakai media pemanas matahari. Pinter gak beli teh, loba bid'ah, loba haram. Kenapa banget aing tak bid'ah? Berbeda dengan kesenian wayang pada umumnya, yang mungkin lebih sering mengadopsi cerita-cerita klasik seperti Mahabharata, Ramayana, ataupun kisah kerajaan-kerajaan di Indonesia terdahulu, wayang bambu ini selalu tampil membawakan kisah kontemporer, yaitu kehidupan manusia sehari-hari di era kekinian seperti sekarang. Intinya kita di sini dengan seni budaya wayang bambu ini, pagelaran ini memberikan tontonan menjadi tuntunan. Salah satunya seperti sekarang kan kenakalan remaja, tawuran ataupun narkoba. Jadi kita dengan pagelaran itu kita memberikanlah supaya yang positif-positif aja seperti itu. Karena dengan budaya cepat menangkapnya auden, ya seperti regenerasi kita. Siapa lagi kalau bukan kita untuk memulai seni budaya yang ada seperti itu. Nangangkeun ketentangan kaula teh. Memang wayang bambu ini mungkin sekarang udah mencapai ke mancanegara. Masalah itu kalau wayang itu banyak macam-macam. Sekarang yang timbulkan dalam yang aneh. Jadi wayang bambu. Jadi wayang bambu ini untuk tinggal di Kota Bogor supaya berkembang, ikutin segala zaman. Kita segala budaya disatukan jadi seni Sunda. Apapun persenian jadi satu. Tak hanya warga Bogor, Jawa Barat saja yang bangga akan penemuan yang satu ini. Namun bangsa ini pun turut bangga, sebab rupanya wayang bambu telah dikenal luas sampai ke mancanegara, seperti negara-negara ASEAN. Wah, luar biasa bukan? Padepokan Asmorobangun yang terletak di Dusun Kedung Monggo, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sudah turun-temurun mempertahankan seni dan budaya topengan Malang. Didirikan oleh maestro topeng Malang Mbah Karimun puluhan tahun silam, kini di tangan sang cucu Handoyo, topeng Malang masih mampu dilestarikan hingga saat ini. Awalnya itu kakek membuat itu hanya untuk kebutuhan properti tari. Jadi dulu itu hanya beli, kemudian pada masa penjajahan, jadi pada zaman perang Belanda antara Belanda itu di sini itu dijadikan zaman garis. Jadi garis itu perbatasan antara orang Belanda dengan orang Jawa. Karena terlalu dekat, jadi warga di Kedung Monggo itu mengungsi ke dusun sebelah. Ditinggal selama kurang lebih 3 tahun. Itu kan peralatan semuanya topeng itu ada banyak yang dimakan rayap. Kemudian Mbah Mun ini dia kepingin membuat sendiri karena pada waktu itu topeng harganya sangat mahal. Jadi kalau satu topeng itu kalau di barter itu 1 ekor sapi. Kalau pembuatan topeng ini mulai dari Mbah Karimun, terus kemudian ayah saya Taslan, kemudian saya Antoy. Kini topeng Malang telah mampu menyatu menjadi identitas Malang itu sendiri. Dan terbukti, permintaan akan topeng di Asmorobangun tidak kunjung berhenti. Mulai dari topeng untuk pajangan, kolektor hingga topeng sakral yang dipakai untuk menari. Harganya pun beragam dari 10.000,
hingga jutaan rupiah. Topeng ini kalau sekarang ada dua macam. Yang pertama itu untuk kualitas souvenir. Jadi souvenir itu mulai dari gantungan kunci itu sampai topeng yang dipakai. Ada juga yang topeng khusus untuk dibuat menari pentas. Kalau untuk yang jenis souvenir itu biasanya anak-anak yang universitas. Jadi itu mereka kan ada kelas Jawa Timur ya. Jadi tari Malang, tari topeng Malang itu mereka biasanya beli untuk kebutuhan properti tarinya mereka itu dengan kualitas kayu yang biasa. Tapi kalau untuk biasanya orang-orang kolektor, kemudian kelompok-kelompok grup topeng yang lain, mereka biasanya memilih dengan kualitas bahan kayu yang bagus. Kalau kelas kolektor itu, kalau satu topeng membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu. Kalau pemilihannya sendiri, jadi hampir seluruh Indonesia, jadi orang-orang kolektor seluruh Indonesia dan juga orang-orang luar negeri. Mereka memang biasanya memilih bahan kayu yang bagus, kemudian mereka lebih suka topeng ini tidak dicat. Karena menurut mereka topeng dicat itu sama dengan bahan dari plastik gitu. Dibutuhkan ketekunan dan jiwa seni untuk mampu menyulap kayu-kayu baku seperti ini menjadi topeng bernilai tinggi. Tetapi pekerjaan tidak sampai di situ karena untuk topeng tertentu bahan baku menjadi kunci. Kalau untuk membuat topeng yang dari kualitas biasa kita memakai kayu sengon. Tapi kalau untuk yang biasanya untuk khusus dipakai menari sendiri, itu kita memilih bahan kayu yang diambil dari tempat-tempat atau pohon itu yang dianggap warga setempat itu ada penghuninya. Seperti itu. Tapi kita tidak memotong, kita menunggu bila ada dahan yang tumbang, baru kita ambil atau kita beli. Kemudian waktu proses pengerjaan juga kita memilih hari yang baik. Hari yang baik itu ada 3. Hari yang baik menurut umum, hari yang baik menurut desa setempat, dan hari baik menurut kita sendiri. Jadi nanti bisa memilih mana yang menurut kita itu lebih baik. Sang pengrajin pun tidak pernah mematok tarif dalam membuat topeng untuk kepentingan tarian. Hanya untuk topeng komersil dan kolektor sajalah baru diberi nilai rupiah. Topeng Malang memang memiliki ciri khas tersendiri. Selain mampu menghasilkan 76 bentuk topeng yang merupakan perwujudan 4 karakter manusia, yaitu baik, jahat, jenaka, hingga binatang. Variasi ini juga ditambahkan dengan paduan warna-warni yang menarik dari topeng itu sendiri. Topeng Malang itu jadi bentuk karakternya itu setengah seperti manusia dan setengah seperti wayang. Yang paling menonjol topeng Malang itu warnanya lebih beragam, jadi lebih ngejreng ya. Kalau merah-merah betul, jadi kalau hijau-hijau betul, seperti itu. Kemudian yang untuk para ksatria itu punya jula. Jula itu tonjolan yang di atas itu. Tapi kalau untuk tokoh-tokoh yang seperti lucu binatang itu tidak punya. Terus ukirannya juga lebih banyak. Jadi dari ragam hias, rambut itu semuanya diukir. Kemudian memakainya pakai tali. Kerja keras Handoyo pun sudah mulai terbayarkan. Topeng Malang sudah banyak dijadikan souvenir hingga komoditi yang mampu menembus pasar luar negeri. Tak jarang pesanan ribuan topeng sering dialamatkan ke Padepokan Asmorobangun dalam rangka acara-acara kesenian daerah. Dari topeng saja, Handoyo mampu meraih omset sebesar 5 juta rupiah per bulannya. Di luar itu, Sanggar Asmorobangun juga sering mengisi acara-acara seni baik di Kota Malang maupun di luar Kota Malang.